Rita Suryanti. Saya usahanya di bidang produksi tempe ya Mbak. Oh iya. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu dengan beberapa pertanyaan. Mungkin Ibu jawab seadanya, sebisa Ibu, sebagai Ibu gitu ya. Yang pertama itu, apa sih awal ide Ibu sehingga memilih jenis usaha ini gitu? Sebenarnya usaha ini udah turun-temurun dari orang tua. Oh, turun-temurun. Ya, dari orang tua. Jadi dikembangkan, terus anak-anak pengen meneruskan usaha dari orang tua. Berarti secara turun-temurun ya? Turun-temurun ya. Usaha ini tuh modal awal itu berapa toh Bu? Karena ini turun-temurun kan Mbak, kan ini dari ada dari untuk barang-barangnya, misalnya yang dipakai, alat-alatnya itu kan dari orang tua. Sudah. Kita berarti sudah ada, berarti kita modalnya dari bahannya. Bahannya dari kedelainya, terus bahan pokoknya bahan yang untuk tempe itu ya ragi, ya saya kan pakai daun, pakai plastik, ya modalnya itu setiap hari kita bikinkan hampir 3 kintal. 3 kintal per hari untuk 2 pasar itu. Jadi modalnya dari kedelai yang 3 kintal itu ditambah plastik, ditambah kayu bakar, ditambah daun. Untuk daunnya itu kira-kira kisarannya berapa Bu? Kalau untuk bahan aja itu kalau kedelai per harinya itu kalau kedelai aja udah 3 juta ya 3 kintal. Terus lain-lain itu dari plastik, untuk plastik aja bisa 100.000 plastiknya. Sama daun itu plastik daun kayu bakar ya antara 250. Sudah berapa lama usaha ini tuh berjalan? Kalau untuk yang saya nerusin ya, kalau yang saya turun-temurun itu sudah 9 tahunan. 9 tahunan Ibu sendiri. 9 atau anakku umur berapa ya? Anakku umur 10. Ya 9 tahun. 10 tahun, Mbak. 10 tahun. Kemudian dalam menjalankan usaha ini apakah Ibu mengerjakannya sendiri atau dibantu oleh orang lain? Ada karyawan. Berapa? Ada karyawannya jumlahnya dari 8 orang. Untuk harga satuan dari tempe kedelai ini tuh berapa Bu? Macam-macam. Saya mulai dari 3.000 sampai 6.000. 3.000 sampai 6.000 itu yang jumbo gitu ya? Yang besar ya. Kesulitan atau kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha ini tuh apa saja? Ya Mbak, karena di pasar kan kita nggak pernah tahu misalnya pembeli kayak pelangganannya itu kan paling kendalanya kalau nggak datang cuaca mungkin pas pagi-pagi kan saya jualan hujan itu kan pada nggak berangkat, penjualannya kan masih nggak bisa terjual semua, cuman itu kendalanya. Proses pemasarannya itu seperti apa Bu? Ya transaksi jual beli di pasar. Di pasar tadi ya, di pasar mana Bu? Di pasar Gabus sama Tulung. Jadi jenengan loper ke ada pedagang sayur keliling itu loh Mbak. Pedagang sayur ngambil di tempat jualan. Kemudian dari hasil penjualan tempe, keuntungan yang didapatkannya kira-kira itu berapa itu? Karena saya kan pakai karyawan juga kan Mbak. Jadi kan hasil misalnya dari 30% itu kan saya ambil untuk yang 10% bisa untuk bayar kena karyawan ya. Tapi tetap Ibu dalam usaha menjual tempe ini tetap ada nilai untungnya kan? Ada. Ya. Tapi ya itu ada yang buat modal lagi. Iya, modal lagi, ada yang buat karyawan, saya sendiri. Bersih ya. Untuk pengetahuannya dalam memproduksi sebuah usaha tempe kedelai ini, jadi saya semakin tahu sebenarnya cara mengembangkan suatu usaha di bidang materi kuliah saya ini kewirausahaan. Ini Mbak,